Maka Abu Bakar mengatakan, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya Umar, haza bid'ah, katanya. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menurut Abu Bakar pertama kali seperti itu. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami baginya lahafizun, sebagai penjaganya. Yang akan menjaganya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Qur'an ini tetap akan kekal. Ya, dia tidak akan hilang. La yandasir, ya, min wajhil ardi. Dia tidak akan hilang dari muka bumi. Ya, tetap akan ada. Maka upaya-upaya untuk menjaga, ya, keberlangsungan Al-Qur'an itu, ya, Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada para sahabat tabi'in dan orang-orang terdahulu untuk bagaimana Al-Qur'an ini tetap terjaga. Ya. Maka kita lihat kalau kita baca sejarah tentang turunnya Al-Qur'an, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan taufik kepada khalifah siapa? Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar. Apa pendapat Umar? Untuk, ya, menyatukan Al-Qur'an, membukukan Al-Qur'an pertama kali, ya. Pembukuan Al-Qur'an pertama kali terjadi pada zaman Khalifah Abu Bakar, ya, atas saran dari Umar. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi peperangan yang sangat dahsyat, ya. Puluhan, ratusan, bahkan ribuan sahabat wafat pada peperangan tersebut. Peperangan apa? Ya, memerangi Musailamah al-Kazzab, ya. Ketika memerangi Musailamah al-Kazzab ini, maka, ya, banyak sekali yang wafat pada waktu itu, ya. Banyak sekali yang wafat. Maka kemudian ya, Umar bin Khattab ini meminta kepada Abu Bakar, ya, untuk apa? Untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ya, mengumpulkan Al-Qur'an, ya. Karena Al-Qur'an pada waktu itu, ya, ditulis kemudian tersebar, ya, di beberapa orang sahabat, tulisan-tulisan tersebut, ya. Apa yang ditulis itu tersebar di kalangan sahabat. Di antara sahabat yang menyimpan Al-Qur'an tersebut, ya, sebagian besar dari Al-Qur'an tersebut adalah siapa? Sahabat Rasulullah Zaid bin Sabit, ya. Zaid bin Sabit, ya, sekretaris Rasulullah. Karena setiap ayat turun maka Zaid ini dipanggil lalu ditulis oleh Zaid, ya, dihafalkan kemudian ditulis, ya. Ditulis oleh Zaid, ya, kemudian disimpan. Kemudian para sahabat yang bisa menulis menyalin dari tulisan Zaid, ya, menghafal dari Zaid dan menyalin tulisan tersebut dari Zaid. Akhirnya sebagian ada yang, ya, sekian surat, sekian ayat tersebar banyak, ya, di rumah-rumah para sahabat. Maka ketika Abu Bakar, ya, diminta oleh Umar untuk mengumpulkan Al-Qur'an, maka Abu Bakar mengatakan, ya, ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ya Umar, haza bid'ah, katanya. Ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Menurut Abu Bakar pertama kali seperti itu. Tetapi Umar mengatakan apa? Tidak, ini adalah sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Karena Umar melihat jauh ke depan. Kalau seandainya Al-Qur'an ini tidak disatukan, tidak dikumpulkan dalam satu mushaf, ya, dalam satu mushaf, maka nanti generasi berikutnya, ya, yang ada surat An-Nisa, maka mereka hanya membaca surat An-Nisa saja dan menganggap bahwa surat An-Nisa saja sebagai Al-Qur'an tersebut, ya.
yang sampai kepadanya sampai surat Al-Maidah, maka sampai surat Al-Maidah saja. Maka ya diajak diskusi sampailah kemudian terbuka hati Abu Bakar. Ya. Setelah terbuka maka dipanggillah Zaid. Ya, Zaid bin Sabit, ya Zaid katanya ya. Diceritakan sebagaimana diskusi antara Umar dengan Abu Bakar kepada Zaid ya. Zaid mengatakan, ya ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah katanya. Ya, tetapi ini baik. Sampai kemudian hati Zaid terbuka, lalu dia menjadi panitia, ya ketua panitia untuk pengumpulan ya Al-Quran pertama kali. Zaid mengatakan apa? Kalau seandainya aku diminta untuk memindahkan gunung Uhud, maka itu lebih ringan ya bagiku daripada menjadi panitia pengumpulan Al-Quran. Maka diceklah ya, disatukan, dikumpulkan para sahabat untuk pengecekan ya dari ayat pertama sampai dengan ayat terakhir ya, baik dari sisi bacaan dan tulisan ya, dengan beberapa dialek yang ada di ya kaum Quraisy pada waktu itu ya. Maka kemudian ditulis. Ini diantara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya agar Al-Qur'an ini terjaga ya. Sudah ditulis, sudah dikumpulkan, kemudian mushaf yang dikumpulkan ini ya, mushaf yang dikumpulkan ini diletakkan di rumah Ummul Mukminin siapa? Hafsah ya. Diletakkan di sana. Sampailah kemudian pada zaman Utsman. Zaman Utsman ini ya, ketika zaman Umar itu sudah sampai ke Afrika Barat sana Islam ya, sudah sampai ke Afrika Barat, Maroko, Aljazair ya, dan siap-siap untuk menyeberang ke Eropa pada waktu itu ya. Mesir sudah ditaklukkan, kemudian Bizantium ya, yang bagian timur sudah runtuh dikuasai oleh umat Islam ya. Syria atau Syam sudah jatuh kepada umat Islam. Bahkan Umar bin Khattab ya, yang membuka Masjidil Aqsa ya, yang membuka Masjidil Aqsa ya. Nah, setelah pemerintahan Khalifah Umar pada zaman Utsman ya, pada zaman Utsman bin Affan, maka Islam ini makin melebar, makin jauh ya. Sehingga terjadi perselisihan tentang bacaan ya, tentang penulisan ya. Lalu kemudian pada zaman Utsman itulah ya, sahabat meminta kepada Utsman untuk apa? Menulis ulang Al-Quran ya, menulis ulang Al-Quran ya. Dan Zaid pada waktu itu masih hidup. Zaid bin Sabit masih hidup, dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya ya. Lalu apa? Ya, diminta untuk kedua kali Zaid untuk menjadi ketua panitia penulisan. Kalau tadi pengumpulan ya, sekarang penulisan ya. Maka kemudian ya ditulis ya pada zaman Utsman sehingga terkenal dengan Rasam Utsmani. Maka nushah yang ditulis tersebut ya, satu dipegang oleh Khalifah Utsman, satu ya disimpan di rumah Hafsah ya. Kemudian yang lainnya diserahkan ya, dikirimkan ke Mesir, Syam, Yaman ya. Kemudian disuruh untuk menyalin dari tulisan tersebut. Ini diantara bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Dan pada zaman Utsman ya, Al-Quran itu tanpa titik, tanpa harokat, tanpa titik, tanpa harokat ya. Maka ya pada masa berikutnya setelah kekhalifahan ya Ali ya, kemudian masa siapa ya, Harun Ar-Rasyid ya, kemudian ya ada salah seorang ulama ya, siapa? Abul Aswad Ad-Duwali ya, Abu Aswad Ad-Duwali yang terkenal ya sebagai peletak tentang ilmu tajwid ya. Maka dia meletakkan titik ya, titik ya, nun titik satu di atas, ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas
ya iya titik dua di bawah, membedakan ta dengan za, ya, membedakan fa dengan kha, ya, maka diberikan titik untuk memudahkan. Kenapa? Karena Islam sudah melebar, sudah luas, ya, sudah sampai ke Eropa sana. Dan orang-orang tidak berbicara dengan bahasa Arab dan tidak mengenal tulisan Arab. Kalau seandainya tidak ada titik, tidak ada harokat, maka akan menyusahkan untuk membacanya. Ya, maka kemudian ada titiknya. Ya. Dan sebelum itu kemudian, ya, untuk memudahkan menghafal Al-Quran, ya, ada pemerintahan, ya, salah seorang dari, ya, pemimpin dari Bani Umayyah, ya, yaitu Hajjaj bin Yusuf, ya, Hajjaj bin Yusuf, dia yang membunuh, ya, membunuh cucu siapa? Cucu Abu Bakar, ya, anaknya Zubair bin Awwam, Hajjaj bin Yusuf, ya. Dia panglima perang, ya, pada pemerintahan Umayyah kalau tidak salah pada waktu itu, ya. Jadi Hajjaj bin Yusuf ini walaupun dia seorang yang, ya, zalim, lalim, ya, kemudian sering, ya, membunuh para ulama, tetapi ada salah satu jasanya. Apa jasanya? Yaitu menetapkan atau membuat penjusan Al-Quran. Ya, Al-Quran ini dibagi per juz itu, ya, dibagi per juz itu oleh Hajjaj bin Yusuf, sehingga memudahkan kita untuk menghafalnya. Maka dikenal kemudian Al-Quran 30 juz, ya. Itu bukan pada zaman Rasulullah, tetapi pada zaman, ya, Hajjaj bin Yusuf, pada zaman tabi'in, ya, pada zaman tabi'in, ya, karena Hajjaj bin Yusuf ini bertemu dengan, ya, beberapa sahabat, dan yang dibunuh juga adalah anak sahabat, anak Zubair, ya, gubernur Madinah. Jadi Hajjaj bin Yusuf, ya. Nah, ini adalah diantara bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran dari, ya, dari kepunahan, ya. Pertama dijaga tulisannya sejak awal, ya, sejak generasi awal Islam, yaitu generasi sahabat, ya, sampai sekarang. Maka sekarang kita lihat, ya, banyak metode untuk menghafal Al-Quran, ya. Kalau kita lihat Al-Quran ini, ya, ada metode hafasan, ya, metode apalagi metode yang lainnya dan lain sebagainya. Itu semua adalah bagaimana cara Allah untuk menjaga Al-Quran. Dan tidak ada kitab-kitab yang seperti ini, ya, tidak ada kitab-kitab yang seperti Al-Quran dibuat metode-metode yang begitu banyak, ratusan bahkan ribuan mungkin, ya, agar Al-Quran itu mudah dihafal, mudah diingat, agar orang bersemangat untuk menghafalnya, ya. Tidak ada, ya. Dan tidak ada yang diperlombakan seperti Al-Quran, ya, baik dari sisi pembacaan, ya, ataupun yang lainnya, ya. Coba tulisan, ya, kaligrafi, ya, tidak ada, ya, perlombaan menulis, ya, selain dari, ya, Al-Quran tadi, ya, lomba menulis kaligrafi. Yang ditulis dalam kaligrafi itu apa? Ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW, ya. Begitu juga dengan hafalan, ya, bacaan, kemudian dari ya, jenis tarannumnya, lagunya, ya, hanya Al-Quran. Dan itu, ya, sebagai cara Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Al-Quran ini tidak punah, tidak hilang, ya. Maka dalam keadaan kita tidak menggunakan akal fikiran saja, ya, Al-Quran ini bisa kita baca dengan, ya, tanpa melihat. Contohnya surat Al-Fatihah, ya. Sambil makan pun kita bisa menghafalnya, membacanya, atau sambil bekerja, ya, membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang sudah hafal, ya.
sudah hafal. Nah, tinggal bagaimana caranya agar surat-surat yang lain itu seperti hafal surat Al-Fatihah, ya. Jadi Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah di antara mukjizat Al-Qur'an, ya. Baik. Kita lanjutkan kepada Al-Qur'an, ya, tentang Al-Qur'an, ya. Setelah kita beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab, di antara kitab-kitab itu adalah Al-Qur'an, ya, maka bagi kita semua, ya, wajib mengetahui ma'rifatul Qur'an. Apa yang dimaksud dengan Al-Qur'an ini, ya. Jangan sampai kita salah, ya, dalam, ya, memahami mustalahat, ya, Al-Qur'an ini, istilah Al-Qur'an, ya. Para ulama katakan bahwa Al-Qur'an ini adalah, ya, kalamullah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah, ya. Dia adalah kalamullah. Jadi bukan makhluk, ya. Kalau kalam itu bukan makhluk, ya, bukan ciptaan, ya. Nanti kita jelaskan kenapa ini dinamakan kalamullah, ya. Kemudian al-mu'jiz, ya. Kalamullah al-mu'jiz, ya. Yang melemahkan. Yang melemahkan apa? Yang melemahkan segala tantangan-tantangan tentang Al-Qur'an, ya. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merupakan mukjizat Al-Qur'an ini, ya, merupakan mukjizat, ya. Maka mukjizat itu di antara, ya, di antara kandungannya dia harus at-tahaddi, dia harus menantang, ya. Maka di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, ya. Kumpulkan semuanya, ya. Mintalah pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa'tu bi suratim mim misli. Datangkanlah, ya, satu surat yang semisal Al-Qur'an, satu surat saja, ya. Fa'tu, ya, bi suratim mim misli wada'u syuhada'akum min dunillah, dan panggillah, ya, penolong-penolong kalian, saksi-saksi kalian selain Allah, ya. Disuruh panggil, ya. Kalau manusia itu mampu, ya, membuat yang serupa dengan Al-Qur'an walaupun satu surat, maka dikatakan mukjiz, ya. Sebagai, ya, dia menantang, kemudian melemahkan yang selainnya, ya. Setelah ditantang ternyata tidak ada, maka menjadi lemah. Oh, benar, Al-Qur'an ini adalah wahyu dari Allah, ya. Al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkan, ya, ke dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Qiyamah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggerakkan bibirnya segera mungkin agar dia, ya, bisa segera mungkin menghafalnya, karena Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan Al-Qur'an tersebut ke dalam hatinya, ya. La tuharrik lisanaka lita'jal, ya, lita'jal bih, ya. Janganlah engkau gerakkan bibirmu, ya, untuk bersegera mengikuti bacaan Jibril, ya. Untuk apa? Untuk buru-buru menghafalnya, ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkannya. Al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-manqul ilaina bit-tawatur, ya. Al-manqul ilaina bit-tawatur, ya. Sampai kepada kita itu dengan cara mutawatir. Al-Qur'an ini mutawatir, ya. Apa yang dimaksud dengan mutawatir, ya? Dalam ilmu hadis, mutawatir itu dalam setiap tingkatan periwayatan, ya, itu paling sedikit adalah diriwayatkan pada setiap tabaqah itu 10 orang. Tabaqah sahabat itu 10 orang, ya. Kemudian dari 10 orang ini nanti akan keluar, ya, tabaqah tabi'in menjadi 100 orang. Karena dari 10 orang ini, ya, akan melahirkan 10 orang berikutnya.
jadi 100. Dari 100 tabaqat tabi'in ini akan menjadi berapa? 1000, ya, 1000. Ya, dari 1000 nanti akan lahir. Jadi seperti itulah. Setiap tabaqah itu, ya, minimal diriwayatkan 10 orang sahabat, 10 orang sahabat yang meriwayatkan. Ya, kemudian dari 10 ini, ya diriwayatkan oleh 10 orang tabi'in, ya, dari setiap sahabat. 10 kali 10 sama dengan 100 tabi'in. Dari tabi'in ini kemudian turun kepada tabi'it tabi'in sampai, ya, setiap tabaqah itu, ya, 10, ya. Kalau 100 dikali 10 sama dengan 1000. 1000 dikali 10 sama dengan, ya, berapa? 100.000. Iya. Ya, ditambah 01 kan. Seperti itu. Sampailah kemudian, ya, kepada kita bitawatur. Al-muta'abbad bitilawatihi, bahwa membacanya itu termasuk dari ibadah. Jadi yang pertama definisi dari Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Dia bukan makhluk. Kenapa dia kalamullah? Ya, kenapa dia bukan makhluk? Ya. Kalau kalamullah itu tidak akan pernah salah. Ya. Kalamullah itu tidak akan pernah salah. Tetapi kalau makhluk itu kemungkinan salah ada. Al-Qur'an ini bukan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Karena dia adalah kalam. Ya. Berupa, ya, kalam, ya, wahyu, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pedoman dan panduan bagi manusia, ya. Maka dari itu kemudian kita baca sejarah Imam Ahmad bin Hanbal ketika dikatakan kepadanya tentang, ya, Al-Qur'an, dipaksa dia untuk mengatakan Al-Qur'an ini sebagai makhluk, maka dia mengatakan tidak, katanya. Ya. Padahal pada waktu itu sebagian besar ulama, ya, dia mengatakan makhluk karena takut. Tetapi, ya, Imam Ahmad bin Hanbal dia tidak mau mengatakan bahwa Al-Qur'an ini adalah makhluk, sehingga kemudian dia dipenjara. Dipenjara kemudian dicambuk sampai, ya, tulang belakangnya ini, ya, bengkok, ya. Dan salah satu penyebab dari kematian Imam Ahmad adalah karena hukuman yang berat di penjara tersebut, ya. Sehingga Imam Ahmad juga tertunda untuk menyelesaikan kitab apa? Hadisnya itu kitab Musnad. Ya, kitab Musnad Imam Ahmad. Yang kalau seandainya Imam Ahmad yang menyelesaikannya, ya, maka dikatakan bahwa itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an, ya. Lebih sahih dibandingkan kitab Bukhari, ya. Kalau seandainya Imam Ahmad yang menyelesaikan. Tetapi, ya, Imam Ahmad kemudian, ya, wafat dan dia belum sempat menyelesaikan. Kemudian, ya, dilanjutkan oleh anaknya Abdurrahman, ya, dilanjutkan oleh anaknya Abdurrahman. Disitulah kemudian, ya, tercampurnya hadis-hadis yang sahih dan hadis-hadis yang kurang sahih, ya, atau hadis-hadis yang dhaif, ya. Dikarenakan tingkat keilmuan antara Abdurrahman, ya, dengan ayahnya Imam Ahmad bin Hanbal jauh, ya, jauh. Jadi dia adalah kalamullah, ya, kalamullah. Kemudian al-mu'jiz, dia merupakan mukjizat. Al-Qur'an ini merupakan mukjizat, ya. Maka Al-Qur'an ini mendahului ilmu pengetahuan, ya. Mendahului ilmu pengetahuan. Berapa banyak sesuatu yang sudah diungkapkan 1400 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu, ya, diungkapkan oleh Al-Qur'an, baru fakta itu, ya, betul-betul diketahui oleh manusia, ya, dengan ilmu pengetahuan betul-betul diketahui, oh, ya, sudah menjadi fakta apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu itu ternyata, ya, benar, ya. Maka Al-Qur'an ini mendahului ilmu pengetahuan, ya. Maka diantara, ya,
sesuatu yang paling terkenal, ya, tentang apa? Insyiqaq al-qamar, ya, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar, ya, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah, ya, telah terbelah, ya, bulan telah terbelah. Ya. Maka kemudian pada abad 2000 ini, ya, NASA, ya, Badan Antariksa Amerika, ya, membuktikan ketika dia mengambil, ya, foto tentang bulan, maka dia lihat di bulan itu seperti ada parit yang begitu panjang dan lurus, ya. Mereka analisa ini apa, ya. Oh, lalu mereka memutuskan, ya. Mereka kemudian mengatakan, ya, mereka mengatakan bahwa dulu bulan pernah terbelah, ya. Dulu bulan pernah terbelah sehingga ada parit yang lurus panjang mengitari bulan tersebut, ya, lalu disatukan lagi, ya, lalu disatukan lagi. Ternyata itu 1400 tahun yang lalu sudah diungkapkan oleh Al-Quran. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, ya, telah dekat hari kiamat dan bulan telah terbelah, ya. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah terbelahnya bulan. Kapan terjadi? Ya, pada zaman Rasulullah, ketika orang-orang Quraisy tidak percaya kepada, ya, Rasulullah bahwa dia adalah nabi, maka mereka meminta agar kalau seandainya engkau bisa membelah bulan, ya, maka kami akan beriman, ya, kata orang-orang, ya, kafir Quraisy pada waktu itu. Maka kemudian Rasulullah SAW, ya, membelah bulan dengan telunjuknya, diletakkan, ya, yang satu di sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, maka bulan itu terbelah, ya. Bulan purnama pada waktu itu, ya, terbelah, ya. Tetapi janji mereka akan beriman kalau melihat hal tersebut, ya, hanya tinggal janji, ya. Begitu mereka melihat fakta, ya, lalu mereka mengatakan bahwa ini adalah sihir, ya, ini adalah sihir, padahal itu adalah, ya, mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah. Dan sekarang fakta bahwa bulan pernah terbelah itu dikuatkan dengan apa yang dikatakan oleh Badan Antariksa Amerika, ya, NASA, bahwa bulan pernah terbelah, ya. Maka al-mu'jiz, ya, bahwa, ya, bagaimana terjadinya hujan, ya, terjadinya hujan, maka sudah diungkapkan oleh Al-Quran. Bagaimana terjadinya pembuahan, ya, dan banyak yang selain itu, ya. Jadi dia, ya, Al-Quran ini merupakan mukjizat, ya, mukjizat. Dan sampai sekarang ini tidak ada satu orang pun, ya, yang dapat membuat yang semisal dengan Al-Quran, walaupun satu surat, ya. Ada nabi palsu yang coba-coba untuk membuat surat, ya, di dalam Al-Quran, menyamai surat di dalam Al-Quran, surat Al-Fil, ya, Al-Fil, ya, Musailamah Al-Kazzab, malah diketawain, ya, Al-Fil, wa ma adraka mal fil, ya, tahukah kalian apa itu Al-Fil, ya, ya, zailuhu tawil, ya, buntutnya panjang, ya, ya, kemudian, ya, wa batnuhu, ya, kabir, ya, kemudian, ya, anfuhu tawil, ya, hidungnya panjang, kemudian perutnya besar, ya, telinganya lebar, ya, diketawain, ya, diketawain persis kayak pantun, ya, pantun anak-anak, ya. Tahukah kalian kodok, ya, kodok lahir dari anak kodok. Ya. Jadi seperti itu, ya, diketawain, ya. Begitu juga ada surat namanya surat Ad-Dibda, ya, yang diturunkan kepada Musailamah Al-Kazzab, ya, dari setan tentu, ya, bukan dari Allah. Ad-Dibda, wa ma adraka ma dibda. Tahukah kalian kodok, ya? Apa itu kodok? Ya, tahukah kalian apa itu kodok? Ya, kodok dari anak kodok. Enggak usah diungkapkan, udah tahu orang, ya, ya, bahwa kodok itu dari anak kodok, ya. Ya. Jadi diketawain, ya.
Nah, kadang-kadang orang-orang membenarkan tentang sesuatu yang seperti itu bukan karena ya percaya dan beriman, tetapi ingin mengambil manfaat duniawi. Ya, jadi seperti itu. Al-munazzal ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Al-Qur'an ini ya diturunkan kepada Rasulullah, ya. Rasulullah ini tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, ya. Maka itu juga adalah mukjizat Al-Qur'an, bahwa ya Rasulullah ini tidak bisa membaca dan menulis, sehingga ya tuduhan bahwa Rasulullah itu melakukan plagiat tidak mungkin. Kenapa? Karena dia tidak pernah membaca. Dia tidak pernah membaca kitab-kitab suci terdahulu. Ya. Begitu juga dia tidak bisa menulis. Ya. Yang menulis adalah sahabat-sahabatnya, didiktekan, ya. Maka itu termasuk mukjizat, ya. Diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa ya ketika Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam ketika pertama kali, maka yang diucapkan oleh Jibril apa? Iqra, bacalah, ya. Maka jawaban Rasulullah apa? Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ma ana biqari, sampai 3 kali. Maka dipeluk oleh Jibril, ya, kemudian sampai Rasulullah itu ya terengah-engah, ya. Apa terengah-engah itu? Ya, sampai megap-megap, susah bernapas, ya. Lalu dibacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, ya. 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Maka setelah itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimudahkan dalam menghafal. Maka apa yang disampaikan oleh Jibril kemudian ya langsung dihafal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke dalam hati, ya. Hafal, ya, di dalam hati, ya. Hafal di dalam hati, ya. Kalau kita hafal di luar kepala, ya, maka hafal di luar kepala, melihat terus bacaannya, ya. Karena hafalnya di luar kepala, ya. Baik. Al-manqul ilaina bitawatur, bahwa Al-Qur'an ini sampai kepada kita dengan cara yang mutawatir. Ya, mutawatir. Jadi bukan hanya 10 tetapi seluruh sahabat, ya. Baik dari ayat yang pertama bismillah sampai dengan ayat terakhir, ya. Apa ayat terakhir? Ya. Minal jinnati wan nas, surat An-Nas, ya, dari Al-Fatihah sampai ayat yang terakhir, ya, seperti itu. Al-manqul ilaina bil tawatur, al-muta'abbad bi tilawatihi, bahwa Al-Qur'an ini, ya, muta'abbad, ya, masuk dalam kategori ibadah dengan cara membacanya. Membacanya adalah ibadah, ya. Membacanya adalah ibadah. Maka satu huruf dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? 10 kebaikan. Satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Dan tidaklah aku katakan alif lam mim harf, ya, satu huruf kata Rasulullah, tetapi itu adalah tiga huruf. Maka ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf ini dibalas dengan berapa? 10 kebaikan, ya. Maka kalau kita ulang-ulang dalam satu halaman, ya, satu halaman atau satu ayat itu kita ulang berapa? 20 kali kita coret misalnya, 20 kali, ya, satu ayat tersebut. Satu ayat tersebut, ya, ternyata terdiri dari 40 huruf, ya. 40 kali 20, ya, 40 kali 20 sudah berapa? 800, ya. Iya, 40 kali 20 800, ya. 800 baru satu ayat, ya. Kalau kita ulang-ulang, ya, berkali-kali lagi, ya, sudah berapa pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka bagi kita yang, ya, yang tidak mudah, ya, hafal, membaca berulang-ulang tidak mudah hafal, itu bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala ingin agar kita mendapatkan pahala yang lebih banyak. Makin banyak kita mengulang-ulangnya, makin banyak kita membacanya, maka makin banyak pahalanya. Jadi seperti itu. Baik.
Semoga bermanfaat apa yang disampaikan ini. Ya, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita sambung lagi tentang Al-Qur'an pada kesempatan yang akan datang. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.